Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam live streaming di Facebook dan Instagram di dalam kitab Mada Gola Iblis, yaitu perkataan iblis kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bagian yang kedua. Baik, diulang bagian yang pertama kemarin, yaitu An Mu'ad bin Jabal ad ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baiti rajulin minal ansar fi jamaah fanada mudadin ya ahlal manzil ata'zan li bid-dukhul walakum ilayya hajah. Dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal dan dari Sayyidina Ibni Abbas, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang kemarin sudah dibahas lebih besar, lebih panjang. Ini disingkat karena kita akan masuk kepada sesi yang kedua. Apa yang dikatakan oleh kedua sahabat ini? Qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti rajulin minal ansor, di satu rumah seorang laki-laki dari kaum Ansor. Fi jamaah, kami ini sedang berkumpul bersama Nabi. Fanada munadin, tiba-tiba ada suara yang memanggil dari luar rumah. Ya ahlal manzil ata'zan li bid-dukhul walakum ilayya hajah. Ada suara dari luar rumah dengan suara yang besar, yang keras, mengatakan, hai ahli yang di dalam rumah, apakah kalian izinkan aku untuk masuk? Ya, aku ini punya hajat kepada kalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, Nabi jawab, yaitu kepada para sahabat yang sedang ngumpul kepada Nabi, ata'lamuna minal munadi, apa kalian tahu siapa itu orang yang memanggil? Faqalu Allah wa rasuluhu a'lam. Jawab sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan oleh Nabi. Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, hada iblis la'in, itulah iblis yang terlaknat. La'anahullahu, Allah laknat. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasul, ata'dzan li ya Rasulullah an aktulah, apakah engkau izinkan kepada aku ya Rasulullah untuk membunuh si iblis tersebut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, mahla ya Umar, tahan sebentar, santai, cicing wae, sabar ya Umar. Sayyidina Umar memang terkenal dengan keberaniannya. Ya, udah langsung minta izin untuk membunuh. Kata Rasulullah, mahla ya Umar, sabar ya Umar. Amma alimta annahu minal mundarin, tidakkah kau tahu bahwasannya dia adalah yang memang dipanjangkan umurnya, dia yang menunggu, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis ini dilaknat. Cuma satu permasalahannya, Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam. Kala Nabi Adam Allah ciptakan seluruh makhluk, yaitu malaikat dan iblis, yaitu bangsa jin, dari bangsa jin dan malaikat, untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini bukan sujud nyembah, sujud penghormatan. Malaikat mentaati perintah Allah. Kenapa malaikat mentaati perintah Allah? Karena malaikat bukan melihat sang Adamnya yang manusia, yang baru diciptakan, sedangkan malaikat dan jin ini udah ribuan tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Malaikat memandang adalah ini perintah Allah. Apapun perintah Allah, mau enak apa enggak enak, itu untuk urusan Allah Ta'ala. Yang penting Allah perintahkan sujud, maka malaikat sujud penghormatan kepada Nabi Adam.
Tapi tidak dengan iblis. Iblis sombong, merasa dia lebih mulia, dia merasa lebih lama diciptakan, merasa lebih tua, merasa dan merasa. Dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Dia nggak lihat tuh perintah Allah. Kalau malaikat melihat perintah Allah. Iblis, bangsa jin ini yaitu namanya iblis, nggak mau. Allah masih kasih ampunan kepada iblis untuk bertobat, tapi iblis nggak mau. Ismin rahmatillah, dia udah putus asa dari rahmat Allah. Ya, udah begini gua, udah dilaknat, udah ada tanggung. Ya, orang jangan begitu. Orang kalau mau bertobat kepada Allah pakai nanggung, udah tua dah, nggak pakai tobat lagi dah. Lebih dari iblis. Iblis aja Allah tawarkan, nolak dia. Dia mauan biarin terlaknat. Ini gara-gara Adam nih. Tuh sifat iblis. Dia yang salah, nyalain orang. Iblis kan yang salah. Dia nggak mau ikutin perintah Allah. Tapi kenapa Adam yang disalahkan? Itu sifat iblis. Manusia kalau ada sifat dia salah tapi menyalahkan orang lain, sama dia sama iblis. Ini lucu manusia. Kita ini manusia suka nyalain setan, suka nyalain iblis. Iblis kalau bisa jawab kita dengar. Ya, kalau kita dengar iblis bilangin, lo yang setan, lo yang iblis, lo nyalain gue, lo sama gue. Ya, nah makanya hati-hati kita. Jangan suka merasa hebat padahal kita lebih jauh lebih buruk daripada iblis. Iblis sudah terlaknat. Tapi kalau kita manusia, ada Nabi Muhammad, ada datang ulama di sekitar kita, tapi kita nggak mau nuntut ilmu, kita nggak mau ngaji, nanti perilaku kita jauh lebih dari iblis yang sudah terlaknat. Dia memang Allah tangguhkan. Makanya iblis ini ketika sudah terlaknat, dia minta permohonan kepada Allah. Satu, minta ditangguhkan umurnya ila yaumil ma'lum, sampai hari kiamat. Allah kabulkan. Kalian yang ibadah kepada Allah, jangan pernah putus harapan, jangan putus asa, tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum punya jodoh, yang belum rezekinya ini dan sebagainya, jangan pernah putus asa. Minta kepada Allah, jangan seperti iblis yang udah putus asa. Baik. Nah, iblis ini Allah tangguhkan ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari kiamat. Ya, satu tuh masalahnya. Iblis dilaknat oleh Allah karena tidak sujud penghormatan kepada Adam. Sujud penghormatan dari makhluk ke makhluk. Iblis makhluk, manusia makhluk. Iblis makhluk, manusia makhluk. Allah perintahkan untuk sujud penghormatan antara makhluk ke makhluk. Penghormatan doang, bukan ibadah. Penghormatan. Karena dia tidak mentaati perintah Allah tersebut, Allah laknat nih iblis. Bagaimana kita yang mengaku umat Islam, kita manusia, diberikan nabi, turun para ulama-ulama yang memegang estafet terus menerus warasatul anbiya. Mereka adalah warisan daripada warisnya Nabi Muhammad SAW. Memerintahkan kita sholat dalam Al-Quran sehari semalam 5 kali sujud, dari subuh, zuhur, asar, isya dan subuh, ya, maghrib, isya dan subuh kita nggak lakukan. Mengaku umat Islam, Allah perintahkan sujud ini bukan sujud penghormatan, sujud ibadah antara makhluk yang diciptakan kepada Khalik yang menciptakan. Kalau ini manusia menentang, tidak mau sujud kepada Allah, maka dia jauh lebih buruk daripada iblis. Iblis sekali sujud seumur hidup, Allah laknat. Bagaimana ngaku umat Islam 1 hari 1 malam 5 kali sujud, dia tentang. Dia tidak mau sujud. Na'udzubillah min dzalik. Walakin iftahu lahul bab. Kata Nabi melanjutkan, bukain pintu dia. Fa innahu ma'murun. Itu iblis diperintah sama Allah. Rasulullah udah tahu. Itu iblis datang, ada yang perintah, yaitu Allah. Fafhamu anhu mayyagul. Nabi katakan kepada sahabat-sahabatnya, pahami apa nanti yang dia akan katakan. Pahami ini buat kita juga. Nabi kasih tahu sahabat, berarti buat kita umat Islam. Pahamin nanti apa yang iblis akan katakan. Wasma'u minhu ma yuhaddisukum. Dan simak, dengerin apa yang akan dibicarakan kepada kalian. Iblis nanti bakal bicara sama kalian. Kalian simak, kalian dengarkan, pahamin
Apa trik-triknya, siapa temannya, bagaimana, dan bagaimana, dengerin, pahamin. Kalian jadi mendengarkan ini, pengajian ini, sama aja kalian diperintahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalian selamat daripada trik tipu daya iblis laknatullah alaihi. Amin ya rabbal alamin. Baik. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kemudian Sayyidina Abbas radhiyallahu an mengatakan dalam riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa futiha lahul bab, maka dibukakan pintu untuk sang iblis. Dibukain pintu, krek. Masuk nih iblis. Fadakhala alaina, maka iblis masuk kepada kami, datang kepada kami. Fa idza huwa syekhun a'war kasauj. Ya, dia datang bentuknya, mukanya, wajahnya, rupanya seperti orang yang udah tua. Picek, mulutnya monyong, ya, mata picek, mulut monyong. Wa fi lihyatihi sab'u sya'arat ka sya'ril faras, dan di mana jenggotnya ini ada 7 lembar daripada lembaran rambut seperti rambut kuda. Ya, rambut kuda tuh kan tebel-tebel 7. Wa ainahu mashquqatan bitul, matanya ya belahannya ini bukan kayak kita memanjang begini, tapi manjangnya ke atas. Tuh, ke joker. Jomblo kiri. Ya. Wa ainahu wa ra'suhu kara wa ra'sihi kara silfilil kabir. Dan matanya seperti mata gajah yang besar. Ra'sihi, dan kepalanya kara silfihil kabir. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Wah, palanya gede banget dia. Wa an ya bihi kharijatan, dan taringnya ini nih ya keluar, kaan ya bil khinzir, seperti taring babi hutan. Ya, babi ini kan taringnya keluar tuh. Nah, taring-taring giginya keluar tuh iblis. Ya, jangan deh kalian jangan lihat dah. Ya, jangan nggak usah lihat-lihat gituan. Wa syafatahu kasyafatai saur, dan bibirnya seperti bibir banteng, bibir kebu. Ya, doer, bibir udah doer, gigi taring. Ya, hidung melesek, pala gede, lebar, ya itu nggak usah gambarin dah, anda nggak bisa tidur, nggak usah. Yang lebih ditakutkan adalah bukan wajahnya, tapi tipu dayanya yang mengeluarkan kita dari keimanan dan keislaman, ya, yang dibawa oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang lanjutannya nih, ya, dalam episode yang kedua, bagian yang kedua, ya, itu bagian yang pertama. Yang belum paham, mungkin yang belum dengar, silakan simak video ana di IG, di Instagram dan Facebook di bagian yang pertama. Baik, kelanjutannya. Faqala sang iblis ketika masuk, ya, assalamu alayka ya Muhammad. Iblis kasih salam. Ada orang Islam, Nabi suruh salam, nggak pernah salam. Masuk nyelonong baik. Orang Islam beri salam. Kalah mi iblis. Iblis datang, assalamu alayka ya Muhammad, assalamu alaikum ya jama'atal muslimin. Iblis ya mengatakan assalamu alayka ya Muhammad, salam kesejahteraan atasmu ya Muhammad. Assalamu alaikum ya jama'atal muslimin, dan salam kesejahteraan buatmu hai sekelompok orang-orang muslim. Ingat, assalamu alaikum, assalam sifat Allah. Kita sering baca dari asma Allah Ta'ala, ya Rahman, ya Rahim, ya Ra'uf, ya Ghafur. Kemudian apa lagi? Ya Salam. Kita sering baca ya Salam, ya Muhaimin, ya Salam. Ya Salam ini sifat Allah. Kita diberikan doa dari Allah yang bersifat salam untuk kita semoga mendapat keselamatan, kesejahteraan. Itu doa. Ucapan ini sunnah, jawabnya wajib. Jadi orang Islam, ifshahus salam, kata Nabi, sebarkan salam. Ciri-ciri orang Muslim, orang mukmin adalah senyum. Ciri-cirinya orang Muslim, orang mukmin adalah memberi salam kepada saudaranya. Ingat, menyebarkan salam bukan untuk semuanya. Ada hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Ta'ala memberikan salam. Karena ini salam doa kesejahteraan. Makanya nggak boleh beri doa kesejahteraan, keselamatan kepada orang-orang yang
kufur kepada Allah, orang-orang yang murtad kepada Allah, orang-orang yang lalai kepada Allah, orang-orang yang maksiat kepada Allah. Tidak boleh. Ya. Tapi kita disunahkan untuk memberi salam. Ketika ada orang salam, jawabnya wajib. Jangan orang beri salam kita enggak jawab. Dan kita lihat juga siapa yang memberi salam. Kalau yang memberi salam yang tidak dapat keselamatan dan kesejahteraan dari Allah, enggak boleh dijawab. Ini lihat Rasulullah. Yang kasih salam adalah iblis. Tapi kan kita kalah sama iblis. Iblis kasih salam. Kita orang ngaku orang Islam. Datang ke rumah orang enggak beri salam. Ketemu orang tua, ketemu guru enggak beri salam. Ketemu teman enggak beri salam. Nabi sepanjang hidupnya selalu memberi salam kepada sahabat-sahabatnya. Dan Nabi selalu yang pertama memberikan salam. Kalau sahabat-sahabat mau ketemu nih udah niat mau beri salam duluan. Nabi duluan yang kasih salam. Ya. Ketika iblis memberi salam, Assalamualaikum ya Muhammad, Assalamualaikum ya jamaatul muslimin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dijawab Nabi? Apakah Nabi menjawab waalaikumsalam? Tidak. Karena yang kasih salam iblis. Nabi katakan assalam lillah bil la'in. Ya la'in. Assalam lillah ya la'in. Keselamatan, kesejahteraan, assalam ini lillah milik Allah ya la'in, wahai yang terlaknat. Kenapa? Karena iblis yang terlaknat, nggak boleh, haram. Makanya Nabi ya memberikan contoh kepada sahabat tidak menjawab waalaikumsalam, tapi dijawab assalam lillah. Jadi kalau ada orang-orang yang di luar Islam atau siapapun ya yang memang dalam kategori agama tidak boleh dijawab salam, maka katakan assalam lillah. Ya, nggak usah alaikumussalam, karena alaikum ya kita memberikan kepada dia, kepada orang tersebut, mukhatabah yang kita ajak bicara, keselamatan dan kesejahteraan. Sedangkan dia ini ya dalam sifat-sifat yang diberikan yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah orang tidak mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. Pahamin. Ya, makanya sering orang dalam badan maksiat, pakaian kemana-mana, terbuka auratnya, nyanyi-nyanyi dan sebagainya, pakai beri salam, assalamualaikum, jangan dijawab. Dia dalam ya murka Allah Ta'ala, dalam terbuka auratnya. Dan juga kita yang biasa sunnah memberikan salam, jangan sembarangan ketika jalan ada orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan yang sedang maksiat kepada Allah, bahkan yang lalai lagi main catur, main kerambol dan sebagainya, jangan diberikan salam. Kenapa? Dia dalam keadaan lalai, apalagi dalam keadaan maksiat. Jadi ada etika kita memberi salam dengan ilmu-ilmunya, ada etika ketika kita menjawab salam. Makanya ngaji, nuntut ilmu, duduk di majelis taklim. Udah males nggak mau duduk di majelis taklim, modalnya apa? Allah kan maha tahu, Allah kan maha memberi. Kan yang penting niat. Lihat, itu bisikan iblis laknatullah alaih. Agar apa? Agar kalian gak pernah mau menuntut ilmu. Ilmu ini adalah ilmunya Nabi. Nabi dari siapa? Dari Allah. Kalau kita gak mau tuntut ilmu agama, duduk di majlis taklim, sama saja kita melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pantas kalau orang berani sama kita sering lecehkan kita. Sadar diri, muhasabah. Fasamaitu hajatak ya mahiyah. Fasami itu hajatak mahia. Setelah itu Nabi tidak menjawab salamnya sang iblis, hanya menjawab assalam lillah liyala'in. Salam ini milik Allah, hai yang terlaknat. Fasami itu hajataka mahia. Kata Nabi, aku telah dengar hajatmu, aku telah tahu keperluanmu, hai iblis, mahia. Ya, maka apa itu? Nabi tahu, tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi bertanya kepada iblis agar iblis membeberkan semua apa yang diundang-undangnya untuk dikeluarkan agar sahabat-sahabat dengar dan kita termasuk yang mendengar melalui majelis ilmu. Faqala lahu iblis, maka iblis berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Saya bukan bicara Nabi Muhammad ini bicara yang kasar dengan tidak Sayyidina, karena saya sedang mencontohkan iblis sedang bicara kepada Nabi, ya biasa kan nggak punya akhlak, ya iblis nggak punya akhlak, ya manggilnya Muhammad aja. Kita orang Islam, Nabi kita Nabi Muhammad biar punya akhlak, ya jangan manggil-manggil namanya aja, ya presiden aja orang tua kita kalau dipanggil namanya ada akhlak nggak? Coba deh orang tua kita panggil namanya aja, bapak kita namanya Pak Suranto, kita panggil ya Suranto, ya apalagi kalau orang lain manggil begitu, kesel kita anaknya. Ya, biar punya akhlak. Kalau iblis nggak punya akhlak, maka dikatakan ya Muhammad,
Hai Muhammad, maji'tuka ikhtiyaran walakin ji'tuka itraran. Kata iblis, hai Muhammad, aku datang kepadamu, ya, ini hari aku datang kepadamu ikhtiaron, bukan dalam keadaan ikhtiar. Ikhtiar itu dalam keadaan sukarela. Saya datang kepadanya bukan dalam keadaan sukarela dengan ikhtiar saya nih mau datang, bukan. Walakin ji'tuka itraran. Saya datang ini dalam keadaan terpaksa. Jadi iblis datang kepada Nabi bukan sukarela, dia datang karena ikhtiarnya. Tapi karena dipaksa, ada perintah. Siapa yang suruh? Allah Subhanahu wa taala. Mari dilanjutkan. Iblis mengatakan lagi nanti. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, Nabi menjawab, "Malladzi ittaruka ya la'in?" Apa yang membuatmu terpaksa datang kepada saya? Iblis kan mengatakan, aku datang kepadamu ya Muhammad bukan dalam keadaan sukarela, bukan dalam keadaan mau sendiri, dengan dalam keadaan ikhtiar, tapi saya datang dalam keadaan terpaksa. Nabi katakan, siapa yang maksamu? Apa yang membuat engkau terpaksa datang kepada aku? Hai ya la'in, wahai yang terlaknat. Ya, ini bicaranya Nabi bukan bicara kasar, karena memang jujur Nabi, karena iblis terlaknat. Maka Nabi katakan selalu manggilnya bukan iblis, ya la'in, hai yang terlaknat. Kadang zaman sekarang bicara jujur yang hak dari Allah pasti dibully. Yang jujur bicara yang hak pasti dikriminalisasi. Akhir zaman. Ya, begitulah. Ya, kalau sekarang maunya kita tuh membuai orang, pencitraan dan ini zaman sudah. Ya, basa-basi kebanyakan. Nah, agama paling larang kita berbuat basa-basi. Tujuannya akhirnya dunia, menjilat dan sebagainya. Oh, dilarang dalam agama. Berat memang. Ya, tapi itulah kalau kita mau megang agama yang dibawa oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, faqala. Maka iblis mengatakan, ketika Nabi mengatakan, apa yang membuat keterpaksaan kau datang kepada aku, hai yang terlaknat? Faqala, iblis menjawab, atani malakun min indi rabbil izzah. Kata iblis, aku datang kepadamu ya Muhammad, ya, aku datang kepadamu dalam keadaan terpaksa karena malaikat telah datang kepada aku, malaikat menemui aku, datang kepadaku min indi rabbil izzah, dari sisi Tuhan Allah yang mulia. Ya, tuh lihat ya, iblis ngomongin Allah aja pakai penghormatan, rabbil izzah. Takut iblis sama Allah. Takut dia sama Allah. Maksiatnya cuma satu, nggak sujud. Iblis itu pinter. Iblis itu cerdas. Malaikat aja belajar sama iblis. Tapi karena sombong, menolak perintah Allah untuk sujud penghormatan, Allah laknat. Tapi tetap iblis takut kepada Allah. Tetap mengakui Allah. Ingat, iblis itu mengakui Allah. Maka kita mengatakan min indi rabbil izzah. Saya datang ini karena malaikat menyuruh dari sisi Tuhan yang izzah. Izzah itu adalah yang mulia, yang maha mulia. Ingat ya, iblis ini makhluk Allah yang takut kepada Allah. Dia dilaknat karena nggak mau sujud. Bukan berani-beranian sama Allah, enggak. Manusia sekarang berani sama Allah, bahkan meniadakan Tuhan Allah. Tidak mengakui adanya Allah, bahkan tidak percaya sama Tuhan. Manusia kalau dia nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya ada kehidupan Tuhan yang memberikan alam semesta, yang menciptakan, nggak percaya hari akhir, nggak percaya ada hari kiamat, nggak percaya agama, nggak percaya Allah, nggak percaya Tuhan Allah, nggak percaya adanya Tuhan. Ini manusia bisa jauh lebih jahat, lebih kejam, lebih bengis daripada iblis. Iblis aja kejam, iblis aja jahat. Kita tahu iblis, orang takut dikatain iblis, orang serem sama iblis, marah kalau dikatakan iblis. Tapi ingat, iblis takut kepada Allah, tetap hormat takut kepada Allah, mengakui Allah Subhanahu wa taala. Bukan iblis ini kufur karena tidak mengakui Tuhan, tidak. Ya, dia hanya melanggar perintah Allah dan nggak mau tobat, putus asa. Ditawarin, Allah nggak kejam. Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Ghafur, Allah Tawwab, ajak ayo. Nggak mau. Ya, biarin aja begini ya Allah. Biarin saya terlaknat. Ini gara-gara Adam nyalain orang. Ya, hati-hati. Sifat-sifat iblis sudah banyak sama diri kita sendiri. Ya, kita nggak usah nyalain orang, muhasabah diri kita. Baik,
Jadi iblis ini ya mengakui ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat datang kepada aku. Faqala Inna Allah Ta'ala ya'muruk an ta'ti li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah berfirman, Allah mengatakan kepada malaikat, yang malaikat itu bicara kepada aku, kata iblis, Inna Allaha, kata malaikat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'muruka, menyuruhmu ya iblis, an ta'tiya li Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau datang kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah yang perintah melalui malaikat datang kepada iblis agar iblis datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta shaghir dzalilin mutawadhi. Ingat kata Allah Ta'ala kepada iblis, engkau datang kepada Nabi Muhammad, kepada kekasihku Muhammad dalam keadaan kecil, hina, rendah. Jangan sombong lo. Ya, lu nggak ada apa-apaannya sama Nabi Muhammad. Lu dalam keadaan hina, kecil. Jadi nggak ada sombongnya. Iblis itu datang dalam keadaan tawadu, dalam keadaan rendah diri kepada Nabi Muhammad. Iblis, ini manusia mau lebih tinggi, mau lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sombong dan sebagainya. Nggak mau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, iblis diperintah sama Allah, jangan macam-macam, jangan nyakitin Nabi Muhammad, Allah marah. Malaikat udah dipesan, ya Allah, iblis udah dipesan oleh Allah Ta'ala, kau datang dalam keadaan hina. Wa tukhbiruhu kaifa makrok. Ya, wa tukhbiru kaifa makrok. Dan engkau harus bicarakan, mengabarkan bagaimana tipu dayamu. Ini kita enak dikasih bocoran. Allah yang perintahkan iblis untuk bicara jujur, untuk mengabarkan bagaimana keadaan ya tipu dayanya dia kepada manusia lewat Nabi Muhammad SAW. Ngaji makanya biar tahu. Ya, Allah yang perintahkan dan kau kabarkan bagaimana ya trik kamu, makar kamu, tipu daya kamu kepada Nabi. Bicara bagaimana engkau akan menyesatkan manusia. Bi Bani Adam, kepada Bani Adam, kepada anak cucu Adam. Wa kaifa ikwauka lahum, dan bagaimana tipu dayamu. Ya, bagaimana culasmu kamu, tipu daya kamu kepada mereka anak cucu Adam. Watasduku, dan kau harus jujur kepada Nabi Muhammad. Jangan ada tipu daya, jangan pakai bohong. Semuanya kabarkan, jabarkan, jangan pakai nggak jujur. Iblis Allah perintahkan untuk jujur kepada Nabi Muhammad. Kita manusia ngaku umat Nabi Muhammad banyak kagak jujur. Bohong. Ya. Fi ay syai'in yus'aluka. Dan kau wajib jujur ketika nanti akan ditanyakan oleh Nabi Muhammad. Ya, Nabi akan bertanya kepada engkau dan kau wajib jujur. Bagaimana selanjutnya? Nabi akan bertanya, siapa temanmu, siapa dan siapa? Iblis akan jujur bicara. Ini aja insya Allah pada sesi yang ketiga. Tunggu kapan waktunya, nanti akan diberitakan satu hari sebelumnya. Apakah malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat dan sebagainya. Karena waktu saya nggak bisa ditentukan, ya karena sudah mulai aktif. Ya, yang penting pantengin terus dan jangan lupa subscribe, subrek apa sih namanya? Ya di subscriber, ya YouTube Anda tolong sebarkan, ya kalian bantu dakwah Anda dengan nge-like aja udah, dengan nonton tayangan Anda. Yang bisa hadir di majelis Anda, yang belum bisa hadir nonton dan bantu dakwah Anda melalui like, subscribe dan share dan sebagainya. Ya itulah kalian punya jiwa untuk bisa dakwah. Ya, bantu guru-guru agama untuk kalian bantu dakwah mereka di media-media sosial. Yang dekat kalian bisa hadirin, jangan sekali-kali tinggal dari majelis ilmu. Bisa lebih jahat kita dari iblis laknatullah alaih. Ya, untuk itu bantulah ya, karena daripada kalian menge-like akun-akun yang unfaedah, yang tidak ada faedah, bahkan menjadi laknat, bahkan menjadi dosa, kalian ikut serta di dalamnya. Ingat itu. Ya, kalian mendukung apapun juga dari hal-hal yang negatif yang dilarang agama, kalian bertanggung jawab. Tapi kalian ketika menunggung yang membantu hal-hal yang positif di media dakwah yang positif, bahkan itu adalah suatu yang menjadikan pencerahan dalam kehidupan kita dalam beragama, ya maka kalian pun mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja permintaan ana. Ya, bantu siapapun juga. Buat punya sifat dakwah, minimal dakwahkan diri kita, dakwahkan saudara kita, keluarga kita, dan kita bantu sharekan, like dan subscribe-nya kita dan sebagainya agar lebih mendunia ya agama Allah Subhanahu wa taala
kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Mudah-mudahan kita berlanjut lagi. Tunggu tanggal mainnya, akan dikabarkan. Saya akan kabarkan 1 hari minimal setengah hari sebelum live setiap jam 9 malam. Kapan waktunya akan diumumkan. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.